tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh oh, mari bernyanyi dan bersorak baginya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Let's go. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Let's go. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Sehat, sukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam ibadah saat ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea, gembala sidang kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu diberkati, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa buat saudara Dave dalam memimpin pujian dan tim yang ada. Urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka lewat ibadah online service ini. Kami percaya mujizat Tuhan Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang ada, Engkau pun memberkati. Ibadah dari awal sampai pada akhirnya Engkau memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Saya menyapa saudara hari ini. Mari sama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Dengan ucapan syukurmu, dengan pujian di hadapan Allah kita yang dahsyat. Oh yeah, come on. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hey, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ku
sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima berkat yang tercurah atas hidup kita, haleluya. Puji nama Tuhan, come on. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Are you ready, church? Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, yeah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi Allah kita. Kami naikkan pujian pengagungan di hadapan Raja kami, sebab Engkau layak terima pujian kami. Kesukaan kami senangkan hati, selamanya Kau Allah yang baik, tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan: My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing a power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, yeah. Nothing compares. Oh, there's no doubt on you, Lord. We give you the glory. Thank you, Jesus. Segala hormat pujian bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya, oh yeah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty,
majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Compares to the promise. Oh, say nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. To the promise I have in you. Oh, I belong to you and you belong to me. Oh, hallelujah. Oh, I love you, Lord, I love you, Lord, more than anything, 'cause you are my everything. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Kami sepenuhnya milik-Mu Bapa. Ada di dalam rencana-Mu yang indah. Kau ciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Kau Allah yang setia. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
the name of Jesus, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh yeah. What a wonderful, so powerful, and so beautiful your name, Lord. Oh, there is none like you, Lord. Oh, hallelujah. We give you all the glory. That could not hold you, the filter before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. Yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, oh, nothing compares. Nothing compares to this. Oh, Engkau Allah yang bertata, yang berkuasa untuk selamanya. Sungguh mulia, sungguh ajaib, dan sungguh dahsyat. I need you, Lord, more than yesterday. I need you more than yesterday. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than anything. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Come on, say, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh.
Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Tuhan gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Pada saat ini Tuhan, biar setiap kami percayakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi. Mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi masalah sakit, penyakit, masalah keuangan, hutang piutang, ada tagihan yang belum terselesaikan. Biarlah kami percayakan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Mari Engkau berfirman Tuhan, supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan memberikan kami kekuatan, kelepasan, kesembuhan, dan mujizat. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom Bapak sekalian. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, kita terus berdoa untuk Indonesia. Memang sudah mulai ada semacam kekhawatiran di Indonesia karena angka penyebaran virus corona di Indonesia sudah katanya mengalahkan China. Jadi katanya saudara sekarang angka penyebarannya sudah semakin tinggi dan para pakar sudah mulai khawatir ini kebijakan pemerintah seperti apa. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita terus berdoa dan kita terus percaya karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya terus bicara tentang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam situasi seperti ini. Kita membutuhkan mujizat dari Tuhan Yesus. Saudara, saya bacakan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, ketika ia mendengar bahwa Yesus sudah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Soal anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sebuah survei diadakan oleh sebuah majalah besar, harian besar di Amerika Serikat berapa puluh tahun yang lampau, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Dibuat sebuah survei oleh Newsweek. Pertanyaannya sederhana tentang mujizat ilahi, divine miracle. Ditanya apakah mereka percaya akan mujizat ilahi. 85%, 84%, they believe in divine miracle. Ini menarik saudara, karena negara seperti di Amerika Serikat, Eropa adalah negara yang rasionalistik. Jadi mereka cenderung biasanya tidak percaya kepada yang hal-hal yang bersifat supernatural atau sifat-sifat yang bersifat ilahi atau divine intervention atau divine miracle. Ketika ditanya tentang mujizat dalam Alkitab, 79% mengatakan they do believe miracle in the Bible. Mereka percaya ada mujizat di dalam Alkitab. Ketika ditanya lagi apakah mereka berdoa untuk mengalami pengalaman mujizat, ternyata semakin turun. 67% yang berdoa untuk yang namanya mujizat yang bersifat divine, bersifat ilahi. Ketika ditanya lagi apakah mereka punya pengalaman mujizat secara pribadi, turun lagi angkanya 48%. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada saat ini saya mau bicara tentang bagaimana mujizat Tuhan dapat terjadi. Karena banyak orang yang percaya mujizat tapi tidak mengalaminya. Ada banyak orang yang berkata, Pak, saya membutuhkan mujizat, saya membutuhkan kesembuhan, saya membutuhkan pekerjaan, saya membutuhkan keuangannya dipulihkan, saya membutuhkan keluarga saya pun juga boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mujizat dapat terjadi? Yang pertama saudara, mujizat Tuhan Yesus terjadi karena orang datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 47 kita katakan, ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Soalnya anaknya itu hampir mati. Kalau orang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ada 3 keyakinan, 3 kemungkinan orang mengatasi masalah hidup. Yang pertama, dia mengandalkan kuasa Tuhan. Itu yang disebut dengan teisme. Mereka datang sama Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya, kita berdoa.
Kita mohon kepada Tuhan seperti pegawai istana ini, dia datang kepada Yesus. Tapi ada orang yang datang kepada roh-roh jahat kuasa kegelapan. Ini yang disebut dengan okultisme. Jadi mengandalkan yang namanya kuasa kegelapan. Yang ketiga ada yang namanya humanisme, mengandalkan kekuatan manusia. Saudara-saudara, kalau orang ketika ada masalah, dia mengandalkan yang namanya kuasa kegelapan. Saudara boleh baca 2 buku ini. Ini 2 buku yang saya sudah baca. Ditulis oleh hamba Tuhan Pontius Takaluang, ini hamba Tuhan dari Indonesia, dan Mukendi dan Kiniake. Ini 2 orang dari Afrika. Dan 2 buku ini punya kesamaan yang sama. Adalah apa? Kalau orang mengandalkan kuasa kegelapan. Sudah tahu kuasa kegelapan itu pakai yang namanya 3D. Ada yang namanya distractions, ada yang namanya deception, ada yang namanya dominion. Biasanya iblis akan membuat kita distracted. Ketika kita punya masalah, biasanya kita ke gereja, kita berdoa, kita kayaknya teralihkan. Jadi akibatnya orang ke Gunung Kawi, datang ke dukun, pakai opo-opo, ke kuasa kegelapan. Akibatnya apa? Mereka ditipu, deception. Karena iblis itu seringkali memberikannya yang mujizat palsu. Kiniake Mukendi cerita orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dari iblis memang bisa kaya. Tapi di akhir hidupnya sengsara, melarat, hancur-hancuran. Kenapa? Karena ada yang ketiga adalah dominion. Saudara-saudara, ada yang mengandalkan kekuatan manusia. Itu disebut dengan faham humanisme. Ini biasanya orang-orang modern, generasi milenial, generasi yang diajarkan untuk mengandalkan kekuatan manusia. Saudara-saudara, sekarang kita sudah melihat ketika pandemi corona itu merebak seluruh dunia, disitulah manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan. Sekarang ada jenis baru yang katanya 6 gejala COVID-19 yang berbeda. Jadi para dokter sekarang bingung, sepertinya kalau orang main bola tuh seperti kayak digocek sama corona. Ada yang berkata dulu gejalanya virus corona, demam tinggi. Sekarang banyak orang yang namanya, istilahnya kemarin ya sebelum diganti oleh Menteri Kesehatan kita, OTG. Orang tanpa gejala gak ketahuan. Demamnya nggak ada. Saya pernah chatting dengan orang yang kena virus corona dan dirawat di rumah sakit darurat di Kemayoran. Saya tanya langsung dan dia ngomong nggak ada gejala, nggak ada. Saudara, jadi orang punya keterbatasan, manusia sehebat apapun dia punya keterbatasan. Buktinya apa? Kasus bunuh diri di Kuwait melonjak selama pandemik virus corona. Itu didominasi oleh orang-orang yang bekerja di Kuwait. Katanya karena mereka nggak tahu lagi mau kerja apa. Ya saudara, sekarang orang mengalami masalah pandemi virus corona membuktikan bahwa kita nggak mampu mengandalkan kekuatan manusia. Anak muda di Australia rentan bunuh diri karena efek pandemi COVID-19. Ini sudah disurvei, saudara. Ini membuktikan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 45. Kisah mujizat air menjadi anggur yang Tuhan Yesus lakukan dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya sudah khotbahkan khotbah ini. Maka terjadilah semacam kayak viral. Jadi mereka yang melihat mujizat yang terjadi itu, mereka menceritakan kepada banyak orang, saudara. Nah, saya mau ngomong dulu soal viral. Saya waktu selidiki istilah viral, ternyata ini berkenaan dengan yang namanya virus. Jadi viral itu bersifat menyebar luas dan cepat seperti virus. Saudara, orang percaya. Orang percaya harus memviralkan mujizat Tuhan Yesus pada orang lain. Seperti ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat di Kana Galilea. Itu menjadi viral. Sehingga saudara, yang namanya pegawai istana raja itu, ya istana Herodes, itu sampai mendengar. Ya, kita harus memviralkan mujizat Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dampak buruk berita hoax itu mengerikan. Sekarang ada istilah yang disebut dengan post traumatic stress syndrome. Di mana orang karena mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang menakutkan, berita-berita menyepaskan. Kadang-kadang juga ada banyak hoax yang gak jelas ini sebenarnya seperti apa yang namanya virus corona. Saudara, orang mengalami namanya post traumatic stress syndrome, PTSD. Saudara, karena viral berita mujizat Tuhan Yesus di mana air menjadi anggur tersebar sampai kemana-mana di wilayah Galilea, ini satu wilayah yang cukup luas, saudara. Pegawai istana itu datang khusus dari mana? Dari Kapernaum datang ke Kana. Ini kemungkinan jaraknya para penafsir Alkitab mengatakan sekitar 35 sampai 45 kilometer jaraknya. Ya 40 kilometer lah saya ambil, saudara. Itu artinya apa, saudara? Pegawai istana ini benar-benar datang kepada Yesus dengan kesungguhan.
dengan serius. Karena ini perjalanan yang cukup jauh, bukan jarak yang pendek pada zaman itu, saudara. Belum ada jalan tol, belum ada mobil yang bisa melaju dengan cepat. Jadi pegawai istana ini datang menjumpai Kristus dengan kesungguhan. Ini yang membuat dia mengalami mujizat. Anaknya yang dalam keadaan sudah sekarat, dying, Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena dia menjumpai Kristus dengan kesungguhan. Dia harus menempuh 40 km. Saudara boleh lihat petanya, susah. Ya, ada yang namanya Kana, ada yang namanya Kapernaum. Kapernaum itu satu daerah, satu kota di pinggir Danau Galilea yang terkenal itu, susah. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus datang kepada Kristus dengan kesungguhan. Ada banyak orang zaman sekarang, walaupun dia tahu siapa itu Kristus, walaupun mungkin dia beribadah seperti sekarang, ada banyak orang yang berkata, Pak, rasanya Pak, kalau ibadah online kurang sreg, kurang mantap. Saudara, ini bukan persoalan sarana. Yang namanya gedung gereja itu sarana, yang namanya ibadah melalui online seperti itu sarana. Tapi ini soal kesungguhan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau datang pada Kristus? Saya berdoa, saudara yang beribadah pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang saat ini mungkin mengikuti ibadah secara online seperti ini, saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Kristus. Saya baca kesaksian orang yang namanya Al-Kasha. Al-Kasha ini adalah orang yang bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Saudara pasti tahu orang Yahudi itu biasanya menganggap Yesus hanya seorang tokoh agama. Dia nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi aktor penulis lagu yang mendapat penghargaan secara internasional ini mengalami masalah yang disebut dengan agorafobia, rasa takut yang luar biasa ketika menghadapi yang namanya keramaian. Ini cocok untuk yang namanya PSBB sekarang, saudara. Tetapi Al-Kasha ini ketika menjadi orang yang terkenal, dia menjadi orang yang mengalami agorafobia. Dia nggak bisa di tempat ramai, dia tergantung dengan obat-obatan, saudara. Satu kali dia menyaksikan ibadah di TV, waktu itu belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya YouTube. Dia melihat di TV ada seorang hamba Tuhan berkhotbah. Secara sederhana aja khotbahnya. Hamba Tuhan cuma menekankan, kalau saudara punya masalah, datanglah kepada Yesus. Dia orang Yahudi, dibesarkan bukan dalam tradisi Kristen. Dia menganggap yang namanya Yesus bukan Tuhan, bukan Mesias. Saudara, tapi yang dilakukan oleh Al-Kasha ini adalah apa? Dia datang kepada Kristus. Dia berdoa. Gak ada yang tuntun dia, tapi dia selesai menyaksikan ya siaran rohani itu. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan ajaib, saudara. Dia mengalami kelepasan dari sebuah masalah yang disebut dengan agorafobia. Dan setelah itu, saudara, dia menjadi orang-orang yang menjadi orang yang sungguh percaya. Dia termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah datang kepada Kristus di tengah persoalan hidup kita? Apakah saudara sungguh-sungguh berdoa di pagi hari? Saudara berdoa di malam hari? Saudara berkata, Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan sembuhkan suamiku. Tuhan sembuhkan kankerku. Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Apakah saudara sungguh-sungguh datang kepada Kristus? Atau saudara didapati Tuhan belum sungguh-sungguh? Saya berdoa, kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Kristus, maka saudara akan melihat kelepasan, kesembuhan, keajaiban yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, mujizat apa terjadi karena permohonan orang lain kepada Kristus. Ayat 47 berkata begini, ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Kristus datang dan menyembuhkan anaknya. Supaya anaknya itu hampir mati. Jadi dia berdoa, dia mohon kepada Kristus. Dia memohon kepada Kristus untuk kesembuhan anaknya, bukan untuk masalah pribadinya. Seringkali ada yang berkata ini doa syafaat, ya. Tetapi saudara, saya tunjukkan kepada saudara dulu bahwa mujizat Tuhan Yesus seringkali terjadi karena permohonan langsung, seperti orang yang sakit kusta datang kepada Kristus dan mohon kesembuhannya. Ada orang yang disebut dengan 2 orang buta yang berkata pada Kristus, kasih anak kami, hai anak Daud, dan dia mengalami kesembuhan dari kebutaannya. Tetapi saya menemukan dalam Alkitab ada mujizat Tuhan Yesus karena permohonan seorang perwira. Hambanya yang terbaring di rumah karena sakit lumpuh sangat menderita. Dia mohon supaya Kristus datang dan menyembuhkannya. Sudah juga ada orang yang namanya seorang ibu perempuan Kanaan yang berkata kepada Kristus, kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi dalam Alkitab saya menemukan ada orang-orang yang memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, melepaskan, menolong orang lain.
Ini yang saya sebut saudara, mujizat terjadi karena permohonan orang lain. Saudara, jadi pertolongan Tuhan bisa terjadi kalau seorang suami, seorang istri, orang tua berdoa buat anggota keluarganya. Seorang istri bisa berdoa buat suami berdoa buat, mungkin ada yang berkata, Pak, suami saya gak percaya. Mungkin ada yang berkata, Pak, pegawai saya, Pak, belum jadi orang percaya kepada Kristus. Pak, saya punya orang tua, Pak, dia belum ke gereja. Saudara, kita bisa menaikkan doa bagi orang lain. Karena saya menemukan dalam Yohanes 4 ayat 9, saudara, pegawai istana itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan datanglah, suruh anakku mati. Dia memohon, saudara. Nah, saya menemukan permohonan kepada Kristus yang dipohonkan, yang dinaikkan, yang dipanjatkan, yang didoakan dengan penuh kasih itu luar biasa. Saudara, saya menemukan bahwa ternyata kalau seorang ayah, orang tua, ya, ketika menemukan anaknya atau anggota keluarganya sedang punya masalah, dia akan berjuang. Saya menemukan, saudara, di internet ada cerita menjadi seorang kuli panggul, walaupun dia tidak memiliki kaki. Ini seorang ayah, dia betul-betul bekerja menjadi seorang kuli panggul. Lihat gambarnya, dia padahal punya kaki yang sebenarnya, saudara, tidak sempurna. Jadi kakinya tuh mungkin mengalami amputasi, tapi dia bekerja, coba lihat, dengan tongkat. Kenapa? Karena supaya anaknya bisa sekolah. Di China ada seorang ayah yang usia 80 tahun masih menggotong anaknya yang usia 50 tahun karena anaknya polio. Saya menemukan bahwa kalau permohonan kepada Kristus berdasarkan kasih itu mendatangkan mujizat. Saudara, mari kita mohon kepada Kristus atas orang-orang yang kita kasihi. Mungkin orang tersebut masih jauh dari Tuhan. Mungkin suami kita saat ini dalam keadaan terpuruk karena belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin di sini juga saat ini dalam situasi seperti ini, saudara sedang mengalami pergumulan yang khusus dalam keluarga. Naikkan doa buat orang-orang yang kita kasih. Suami, berdoalah buat istri, buat anak-anak kita. Orang tua, berdoalah buat anak-anak kita. Anak-anak berdoa buat orang tua kita. Istri berdoa buat suami. Ya, jangan kadang-kadang istri itu suka, ya mohon maaf ya ibu-ibu ya, emak-emak mohon maaf. Ya, ini bukan emak-emak yang sekarang nih yang mengikuti ibadah, bukan ya. Ini emak-emak yang ada di Irak bagian utara ya, gitu. Ya, ketika suami dalam keadaan terpuruk, bukannya dia berdoa buat suami, yang terjadi adalah apa? Dia jadi teroris. Tahu gak teroris? Ya, meneror suami. Pak, listrik belum bayar. Pak, air belum bayar. Pak, anak kita mau sekolah. Pak, kita mau gimana? Pak, gitu ya. Doanya kagak, nerornya iya. Ini bukan emak-emak yang lagi ikuti ibadah sekarang. Ini emak-emak yang ada di mana? Di Afghanistan bagian selatan. Tetapi saya percaya ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini terus berdoa buat suami. Dan percayalah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, mujizat dapat terjadi karena tindakan iman dalam Kristus. Yohanes 4 ayat yang ke-50 berkata begini. Kata Yesus kepada pegawai istana Herodes ini, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudara, bagaimana mujizat Tuhan terjadi? Ternyata berbeda dengan permohonan manusia. Saya menemukan dalam Yohanes 4 ayat 49 sampai 50. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, ini permohonannya. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Saudara, seringkali saya menemukan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu berbeda dengan caranya Tuhan. Jadi kita harus percaya. Saya sudah mengkhotbahkan beberapa minggu yang lalu, saudara, tentang mujizat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat berbeda-beda caranya. Jangan batasi caranya Tuhan. Seringkali kita nih mohon maaf ya lebih pintar daripada Tuhan. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Jadi kita kasih proposal sama Tuhan. Tuhan, ini loh caranya, engkau memberkati aku. Tuhan, caranya ini loh Tuhan, supaya aku dapat pekerjaan. Tuhan, caranya ini loh Tuhan, supaya saya bisa melunasi hutang saya. Jangan pernah ngatur Tuhan. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita. Saya suka menyaksikan banyak mujizat-mujizat terjadi itu di luar. Ya, patron-patron pola-pola yang selama ini kita ketahui. Contohnya Reverend William Kumuyi. Dia cerita ada sebuah desa yang satu desa itu bertobat terima Tuhan Yesus. Gara-gara apa? Kepala sukunya ini terjadi di Nigeria. Kepala sukunya mengikuti ibadah dia. Jadi kepala sukunya ini bukan orang Kristen sebelumnya.
kepala suku ini melewati kampung di mana William Kumunyi lagi bikin KKR. Nah, ketika lagi berdoa, William Kumunyi tiba-tiba tergerak untuk berkata, siapa yang di antara saudara bawa sapu tangan, keluarkan sapu tangan, bawa ke depan, saya akan doakan sapu tangannya. Nanti pulang ke rumah, pulang ke tempat saudara, kalau ada yang sakit, ada yang punya masalah, taruh nih sapu tangan. Nah, ini memakai yang namanya metode di mana Rasul Paulus sapu tangannya pun menyembuhkan orang. Nah, saudara-saudara, William Kumunyi ini digerakkan Tuhan untuk melakukan seperti itu. Mungkin saudara mendengar ini apa-apaan nih, ini kok aneh. Nah, itu sekali lagi saya katakan, cara mujizat Tuhan, metode Tuhan tuh ajaib luar biasa. Saudara-saudara, yang lakukan oleh kepala suku ini, dia percaya. Dia bawa sapu tangannya ke depan. Dan setelah itu, setelah didoakan, dia bawa pulang. Ketika sampai di kampungnya, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah satu kampung lagi menangis, lagi berduka. Karena ada salah satu anggota keluarga di kampungnya, dia kan kepala suku di kampung itu, ya, kehilangan anak perempuannya. Jadi anak perempuannya sakit dan meninggal. Waduh, satu desa semua menangis. Tiba-tiba dia teringat akan sapu tangan yang didoakan oleh pendeta William Kumunyi. Apa yang dia lakukan? Dia ambil itu sapu tangan. Ketika dia ambil sapu tangan itu, ya, dia taruh kepada anak itu. Padahal dia ini baru dengar sekali tentang nama Yesus. Dia cuma berkata, di dalam nama Yesus yang tadi dikatakan oleh pendeta itu, biarlah anak ini sudah mati, bangkit hidup. Saudara-saudara, anak itu tiba-tiba bisa hidup. Dan satu desa semua kaget. Dan kepala desa, kepala kampung ini, kepala suku ini langsung ngomong, saya lakukan ini karena kenapa? Saya baru dengar tentang nama Yesus. Satu desa, singkat cerita, bertobat, terima Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, jadi cara Tuhan tuh beda-beda. Ya, saya saksikan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah hutang piutang dalam keluarga kami. Gara-gara pada waktu itu ayah saya meninggal dan harus melunasi hutang di rumah sakit yang cukup besar di Jakarta. Cara Tuhan tuh ajaib. Ya, kami gak pernah duga ternyata begitu loh cara Tuhan. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita cukup percaya saja. Ketika Tuhan katakan taati firman-Nya. Coba lihat ciri orang percaya kepada Kristus. Yohanes 4 ayat yang ke-50. Saudara baca ayat ini. Orang itu percayakan perkataannya dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kasih warning sebelumnya. Ini warning Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara-saudara, pegawai istana ini yang anaknya sudah sekarat, sudah dying. Dia percaya. Kenapa? Karena dia mohon kepada Yesus untuk datang. Tapi Yesus berkata, pergilah, anakmu sembuh. Saudara-saudara, apa yang dilakukan? Dia pergi. Jadi pertanyaan saya pada jemaat Tuhan adalah, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Seringkali banyak orang kadang-kadang mesti melihat dulu baru percaya. Minggu lalu juga saya katakan percaya dulu baru mengerti atau mengerti baru percaya. Banyak orang zaman sekarang mau berkata, Pak, saya mesti melihat dulu baru saya percaya. Saudara, yang namanya iman adalah apa? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus percaya dulu baru melihat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Saya mau katakan, kalau saudara mau mengalami mujizat berdasarkan firman Tuhan, saya katakan kepada saudara, percaya dulu, maka saudara akan melihat. Seperti Imam Eli yang berkata kepada Hana. Imam Eli berkata kepada Hana, pergilah ya, dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Yang namanya Hana, perempuan yang sedang bersusah hati, perempuannya mandul ini, dia keluar dan dia mau makan lagi dan mukanya tidak muram lagi. Ini iman. Karena keadaan Hana sebelumnya, Penina selalu menyakiti hati Hana. Sudah pasti pernah mendengar kisah Hana, di mana Hana pada waktu itu dia seorang perempuan yang mandul, suaminya Elkana menikah lagi dengan seorang perempuan yang namanya Penina. Penina ternyata menyakiti hati Hana sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Tetapi ketika Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Maka yang namanya Hana keluar. Dan dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Saudara-saudara, mujizat terjadi. Lahirlah Samuel. Karena kenapa? Karena yang namanya Hana percaya. Saya punya kesaksian pribadi. Tahun 1985 kira-kira. Tahun 1985 waktu itu rambut saya masih tebal ya. Muka saya masih kemerah-merahan karena kebanyakan pakai bedak ya. Sekarang pun juga pakai bedak. Tapi muka saya keungu-unguan ya. Saudara-saudara,
Saya ingat tahun 85, masih awal-awal pelayanan, masih lugu, lucu dan belagu. Ya masih di awal-awal pelayanan, masih belajar untuk melayani. Tahun 85, saya ikut sebuah training yang namanya training pemuridan di Taman Getsemani, Bukit Dua Ungaran, Jawa Tengah. Kurang lebih sampai 7 bulan saya di situ. Di Bukit Doa, Taman Getsemani Ungaran. Saya mimpi waktu itu, saya nggak pernah lupa mimpinya. Jadi saya mimpi pada waktu itu, di tengah-tengah Getsemani ada orang berlari dan masuk ke asrama kami. Sebelum masuk dia ketok pintu. Nah waktu itu saya ingat dalam ruangan di mana asrama kami tinggal di asrama semua. Ya murid-murid Taman Getsemani Ungaran pada waktu itu, sekolah pemuridan. Itu saya ingat pada waktu itu kami kumpul dalam mimpi. Nah orang itu yang berlari dari tengah Taman Getsemani masuk ya. Tapi sebelum masuk, dia ketok pintu. Jadi ketok pintu. Nah, di ruangan asrama, yang tadi saya katakan teman-teman lagi kumpul, saya yang buka pintu. Nah, orang itu hanya nyodorin buku. Bukunya cukup tebal-tebal, nyodorin buku. Dan saya yang terima dari semua teman-teman yang ada di situ, saya yang terima. Nah, ketika saya terima, saya cuma ingat buku itu, buku bahasa Inggris. Semua buku itu bukannya yang saya ingat adalah buku bahasa Inggris. Selesai, saya terima, selesai mimpi saya. Saya nggak tahu kelanjutannya. Saudara-saudara, mimpi itu saya ceritakan kepada pembina rohani saya. Pendeta Obajarawan pada waktu itu. Saya cerita ke Pak Pendeta Obajarawan. Saya bilang, Pak Rawan, saya mimpi begini-begini. Pak Rawan langsung dapat hikmah dari Tuhan. Amos, kamu satu hari kelak akan belajar di luar negeri. Itu tahun 85. Tahun 85, saya masih lugu, lucu dan belagu. Tahun 85. Saudara-saudara, dari mimpi itu, Pak Obajarawan bilang sama saya, kamu akan sekolah ke luar negeri. Karena kamu terima buku tebal. Itu bicara tentang belajar. Bahasa Inggris lagi. Kamu di luar negeri. Saudara-saudara, langsung Pak Obajarawan. Saya ingat tuh. Bawa saya ke sebuah toko buku di Semarang. Toko buku Betania atau tidak salah. Saya langsung disuruh ya beli Alkitab bahasa Inggris. Saya suruh mulai belajar bahasa Inggris. Saya waktu itu masih lugu, masih gak ngerti apaan nih. Gak punya pikiran untuk belajar di luar negeri. Ya saya berpikir cuma jadi hamba Tuhan. Udah jadi hamba Tuhan di desa, hamba Tuhannya melayani. Udah pokoknya gak ada pikiran, konsep pikiran yang gede-gede gak ada. Sederhana aja. Saudara-saudara, singkat cerita. Tahun 92 saya benar-benar saudara dapat kesempatan belajar di luar negeri. Jadi artinya apa saudara? Dari situ saya belajar. Kalau kita mau mujizat Tuhan, kita harus punya kepekaan apa yang Tuhan katakan. Tetapi setelah kita mendengar suara Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, kita harus punya tindakan iman. Ada banyak orang zaman sekarang tidak mengalami mujizat karena tidak punya tindakan iman. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini adalah, tindakan iman apakah yang kita lakukan untuk mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Mungkin saat ini saudara sedang kena masalah dengan PHK, dirumahkan. Jangan saudara hanya di rumah saja dan menyesali nasib, nyanyi lagu ya nasib ya nasib. Jangan kita cuma ngomong-ngomong ulang di rumah, nggerutu. Ambil tindakan iman. Melangkah dengan iman. Saudara mungkin saat ini berkata, Pak usaha lagi sepi. Bukan berarti kita hanya di rumah, menyesali nasib. Ya gak mungkin juga kita jadi orang yang stres, depresi. Tapi mulai ambil tindakan iman. Mungkin juga ada di keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin orang berkata mustahil dia menjadi orang percaya. Ambil tindakan iman. Mulai datangi orang itu, mulai doakan orang itu. Mulai cerita tentang Yesus. Saudara, karena saya percaya ketika kita bertindak dengan iman, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan khotbah saya. Bagaimana mujizat Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mujizat terjadi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Sama seperti pegawai istana ini. Dia datang harus menempuh 40 km kurang lebih kepada Kristus. Yang kedua, mujizat dapat terjadi karena permohonan orang lain kepada Kristus. Kalau saudara tahu ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, teman kita, sahabat, siapapun juga. Naikkan doa kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, mujizat dapat terjadi karena kita bertindak dengan iman. Karena kita percaya ketika kita melangkah, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kelepasan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini karena sekali lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul. Mungkin di antara kami ada yang bergumul untuk keluarga kami, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, untuk anak. Mungkin juga untuk kerabat, untuk kenalan, untuk sahabat kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biarlah pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Saat ini mungkin ada yang sudah mengalami masalah dalam keuangan, mengalami masalah sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga. Tuhan, kami angkat tangan kami supaya Engkau turun tangan. Ketika Engkau turun tangan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan terjadi, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami tahu ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Yang punya masalah dengan keuangan, kami yakini Tuhan ada pemulihan, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Bapa, walaupun saat ini kami menghadapi situasi pandemik virus corona yang belum terselesaikan, tapi kami mau terus berdoa untuk keadaan di Indonesia. Kami berdoa untuk gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Tuhan berikan hikmat buat para pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berikan hikmat. Kami tetap berdoa dan berkata dengan iman kepada Indonesia. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis. Berikan semangat, berikan kekuatan. Kami terus berdoa untuk angka kesembuhan dari saudara kami yang terpapar virus corona. Kami percaya bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara kami yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini harus beribadah secara online. Mungkin juga sudah beribadah bersama-sama dalam gedung gereja. Perlindungan Tuhan kalau ada atas kami yang sudah bekerja beraktivitas. Tuhan jagai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan kami, biarlah dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap kali Tuhan boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya tangan yang terangkat ini adalah tangan Tuhan yang berlobang paku itu, yang memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan dan berkati. Bapak Ibu sekalian, kita belum punya rencana untuk mengadakan ibadah di gedung gereja Wahid Hasim 67. Kita masih ada ibadah live streaming tanpa jemaat. Terus doakan saudara, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dia beberapa hari lalu saya mengikuti seminar yang diadakan oleh pesantren dokter GBI, di mana kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita, roh, jiwa dan tubuh kita dengan baik. Dalam situasi seperti ini, jangan hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Percayalah, makanya saya sedang mengkhotbahkan tentang mujizat Tuhan. Saudara bisa terus ya mengikuti ibadah yang kami selenggarakan melalui online ini, dan percayalah Tuhan pasti menolong kita semua. Terus berdoa saudara, jangan tawar hati, tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan jangan lupa juga 3M ya, 3M. M yang pertama, selalu pakai masker ya, kita pakai masker. Jangan lupa pakai masker, ya bukan karena takut didenda, tapi ini protokol kesehatan. Saudara pakai masker, ini lihat warna biru, cocok sama warna biru. Yang kedua, selalu mencuci tangan. M yang kedua, 20 detik dengan sabun. M yang ketiga adalah kita menjaga jarak supaya saudara kita terus di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Happy Sunday. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Oh sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh, mari bernyanyi dan bersorak baginya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Let's go. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Let's go. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, come on. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lihat kiri kananmu, terus katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Mari nyatakan lewat pujian ini. Sama-sama angkat suaramu, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku.